Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelza Zalira, mahasiswi program studi akuntansi 23 di Institut Az-Zuhra. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengisian atlas pada kolom C. Langsung saja kita bahas kolom C110, yaitu penilaian materialitas akhir. Jadi pada tahap ini, auditor itu membandingkan antara unaudited dengan audited. Jika terdapat perubahan yang cukup signifikan, maka materialitas itu dapat direvisi. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan tersebut tidak signifikan, maka materialitas sebelumnya masih dapat digunakan. Contoh, kita bahas di bagian total aset, di auditednya terdapat 2 miliar 233 sekian dan unauditednya 2 miliar 158 dan terjadi selisih sekitar 75.180 atau sekitar 3,48%. Karena selisih tersebut relatif kecil dan tidak mengubah kondisi laporan keuangan secara signifikan, maka materialitas keseluruhan itu masih dianggap memadai. Selanjutnya kita bahas di bagian margin. Di margin materialitasnya keseluruhan itu dinilai auditednya 67.017.039 dan unauditednya 64.761.000 sekian. Terdapat lagi selisih sekitar 2.255.400 rupiah atau persenannya sekitar 3,48%. Perbedaan ini muncul karena total aset setelah audit mengalami penyesuaian, sehingga hasil perhitungan materialitas juga ikut berubah. Selanjutnya di bagian penentuan materialitas pelaksanaan, ada nilai materi pelaksanaan itu di auditednya senilai 43.561, sedangkan unauditednya senilai 42 juta dan terdapat selisih sekitar 1.466.10 rupiah atau persenannya sekitar 3,48%. Pada sheet ini digunakan margin sebesar 65% dari materialitas keseluruhan sehingga nilai performance materiality-nya itu diperoleh dari hasil audit tersebut. Dan yang terakhir itu nilai ambang batas yang tidak dikoreksi. Nilai ambang batas yang tidak dikoreksi ini dia di sekitar 3% dan auditednya 1.300.000 dan unauditednya 1.200.000. Selisihnya hanya sekitar 43.000 atau sekitar 3%. Nilai ini digunakan sebagai batas minimal kesalahan yang dianggap sangat kecil sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga dapat disimpulkan diperlukan revisi transaksi melalui CJPJ setelah penyesuaian dilakukan. Materialitas final tetap memadai sebagai dasar pelaksanaan audit. Next, kita lanjut ke pembahasan C120, yaitu prosedur analitis akhir. Di C120 ini terdapat ada dua pembahasan. Yang pertama C120.1 dan C120.2. Sekarang kita akan bahas yang C120.1. Yang dimana C120.1 ini tentang prosedur analitis akhir. Di bagian atas terlihat bahwa dasar perhitungan analisis vertikal itu menggunakan total aset yang senilai 2.233.901.263 rupiah dan pendapatannya yang senilai 3.845 juta. Ini pada tahun
2002, dan pada tahun 2021-nya itu dengan total aset 1.837.624.302 rupiah dan pendapatannya di angka 3.744.900.000 rupiah. Semua akun pada laporan posisi keuangan ini dibagi dengan total aset, sehingga menghasilkan presentasi analisis vertikalnya. Contoh seperti ini. Semua yang ada di laporan keuangan ini dibagi dengan total aset, tapi di sela-sela hurufnya itu diberikan angka Romawi, lalu setelah sudah bisa digunakan rumusnya dan ditarik ke bawah. Seperti ini, bisa saya ulang di bagian ini. Sama dengan ini dibagi total aset, tapi di sela-selahannya ini kita kasih lambang dolar sebelahnya juga. Dan nah seperti itu, sama semuanya dari atas ke bawah seperti itu rumusnya. Nah setelah diisi baru kita deskripsikan analisis perbandingan laporan keuangannya. Ada beberapa kolom presentasi yang meningkat, contohnya pada kas meningkat sekitar 1,5%, piutang dagang yang meningkat sekitar 0,13%, dan beban listrik meningkat sekitar 3,65%. Nah, nih, jika kasnya meningkat, kita buat di deskripsi. Kenapa kas itu meningkat? Kas itu meningkat karena aktivitas dari perusahaannya seperti ini, aktivitas operasional, investasi, dan lain-lain. Terus di bagian piutang dagang yang meningkat, kita isi deskripsinya. Piutang dagang meningkat akibat penjualan kredit yang bertambah. Nah, sama begitu terus hingga akhir. Selanjutnya itu tadi penjelasan C120.1. Selanjutnya kita masuk di C120.2. Nah, di C120.2 ini membahas tentang prosedur analitis akhir rasio keuangan. Yang sebelumnya sebelum menghitung rasio nih, ini kan terkait rasio keuangan. Auditor itu harus terlebih dahulu mengambil data dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ini dia ada data-data yang digunakan untuk perhitungan rasio, dan di bawah sini juga ada data untuk perhitungan rasionya. Nah, ini yang harus kita isi di yang kolom kuning. Yang pertama, kita langsung lanjut ke rasio likuiditas. Dari mana kita dapat perhitungan rasio lancarnya ini? Rasio lancarnya ini ada geser ke sebelah kanan. Ini ada rumusnya. Aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, lalu kita buat, ini sudah Q37, aset lancar nih dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, hasilnya di 51,61%. Pada periode sebelumnya itu sebesar 82% ini, yang artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kenaikan utang itu lancar lebih besar daripada kenaikan aset lancar. Oke, selanjutnya kita masuk ke rasio kas dengan rumus kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek, dan ini jawabannya 1,35%. Selanjutnya kita lanjut ke rasio cepat. Rasio cepat ini rumusnya aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek hasilnya 90,15%. Sedangkan pada tahun sebelumnya itu di 100%. Nah, di 100%. Jadi rasio ini tuh mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Dan selanjutnya ke perputaran persediaan. Nah, di perputaran persediaan ini rumusnya beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata dan dapat ini hasilnya. Jadi nilainya itu mencapai 1068%. Jadi hal ini itu menunjukkan persediaan berputar lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Nah, begitupun sampai habis ya. Bisa ini jadi panduan, yang di bawah ini jadi panduan, yang di atas juga bisa menjadi panduannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke C200. Di C200 ini kita membahas tentang review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK versi 2014. Jadi di sini itu kita harus memastikan apakah yang dikerjakan auditor itu yang terjadi pada perusahaan, yang terjadi pada perusahaan itu sesuai dengan SA nomor 330, yaitu respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai, dan SA 540 yaitu audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan bersangkutan. Nih, kita bisa memastikan yang pertama itu apakah komponen laporan keuangannya itu apakah laporan keuangan harus mencakup hal-hal berikut. Nah, pernyataan posisi keuangan pada akhir periode. Jadi apakah yang dimaksud dari pertanyaan di awalnya yang A ini, apakah laporan keuangan itu menyajikan laporan posisi keuangan pada akhir periode? Jawabannya ya. Artinya perusahaan telah menyusun neraca atau laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK 1. Nah, ini sumbernya PSAK 1 berarti sesuai dia. Lanjut yang B. Ini pernyataan laba atau rugi dan komprehensif lainnya penghasilan untuk periode. Nah, maksud dari ini, yang B ini adalah apakah terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK-nya. Jawabannya ya, berarti laporan laba rugi itu beserta penghasilan komprehensif telah tersedia. Nah, begitupun seterusnya diisi sampai akhir. Nih, sampai kita kuliah simpulannya banyak soalnya. Nih, kita sini. Dicek satu-satu apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Untuk bagian ini sudah selesai. Next di C300 yaitu penelaahan mutu. Nah, di 300 ini penelaahan mutu ini terjadi jika ada auditor lain. Nah, pada kasus di PT Kertas Makmur ini tidak terdapat auditor lain, makanya oleh karena itu saya isi semuanya 00000 karena tidak terdapat auditor lain. Jika ada auditor lain, misalnya ada anak perusahaan atau cabang yang diaudit oleh KAP lain dan hasilnya digunakan
auditor utama, jadi sheet yang C300 ini harus diisi gitu. Karena pada kasus ini tidak ada, jadi kita kosongkan semua. Next di C400. C400 ini membahas tentang evaluasi bukti audit. Jadi ini harus menyesuaikan apakah sesuai dengan ini SA yang relevan, apakah sesuai dengan SA 200, SA 330, SA 450, SA 520, SA 540, dan SA 700. Pada bagian pertama ini ada bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup. Dengan opsi pilihannya bisa ya dan tidak. Tapi saya jawab ya, artinya auditor itu menyimpulkan bahwa seluruh bukti audit yang diperoleh selama pemeriksaan sudah memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Gitu. Yang dengan bukti tersebut auditor itu dapat menarik kesimpulan atas laporan keuangan. Pada bagian kedua, dampak atas respon nomor 1. Jika kita menjawab ya, apa dampaknya? Pilihan yang tersedia itu berdampak salah saja material, apakah ya atau tidak, atau berdampak pervasif. Pada kasus PT Kertas Makmur ini berdampak pervasif. Hal ini menunjukkan bahwa auditor itu menemukan permasalahan yang dampaknya cukup luas terhadap laporan keuangan, sehingga auditor itu mengeluarkan opini yang disarankan, yaitu wajar dengan pengecualian. Mengapa bukan wajar tanpa pengecualian? Karena selama audit ditemukan salah saji material pada akun tertentu, yaitu piutang usaha, sehingga laporan keuangan itu belum sepenuhnya sesuai dengan SAK. Oke, untuk ini sudah jelas. Selanjutnya kita lanjut ke C510, yaitu review LAI atau laporan auditor independen. Nah, di sini juga semuanya harus diselaraskan dengan SA 700, SA 705, SA 706. Nah, jadi pada sheet C510 ini itu digunakan untuk memastikan LAI itu yang telah disusun sesuai dengan SA yang 3 ini. Dan jadi pada sheet ini auditor itu tidak lagi menghitung angka, tetapi melakukan review terhadap format dan isi laporan auditor. Pada bagian pertama, bentuk baku laporan auditor independen. Nah, nomor 1 itu, apakah laporan auditor sudah memuat nomor ketentuan register LAI sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Jawabannya ada. Karena pada bagian ini auditor itu memastikan bahwa laporan auditor telah memiliki nomor laporan sesuai dengan administrasi KAP. Nomor laporan itu penting untuk identitas dokumen dan memudahkan penelusuran apabila diperlukan di kemudian hari. Nah, begitupun seterusnya kita isi apakah ada dan tidak ada. Sampai akhir di SA 706.09. Oke, untuk ini sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke C520, yaitu audit final memorandum. Audit final memorandum ini ringkasan seluruh hasil audit sebelum audit menerbitkan opini. Jadi pada tahap ini auditor itu merangkum seluruh hasil audit yang telah dilakukan pada setiap kertas kerja. Semua temuan, hasil analisisnya, materialitasnya,
pengendalian internal, hingga opini auditor diringkas dalam satu lembar sebagai dasar sebelum laporan auditor independen diterbitkan. Seperti ini deskripsinya. Informasi terkait ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jawabannya, tidak ditemukan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang artinya perusahaan itu tidak melanggar peraturan atau ketentuan hukum yang berdampak pada laporan keuangan. Jadi semuanya ini kita baca dan kita isi apa alasannya. Seperti nomor A220 nih, B230 yang terkait transaksi tidak biasa dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan apakah ada di kasus ini transaksi seperti ini. Ternyata tidak ditemukan, tidak terdapat transaksi yang tidak biasa dengan pihak berelasi. Nah, seperti itu sampai habis. Oke, cukup untuk yang C520. Selanjutnya yang terakhir C530, yaitu laporan auditor independen final. Di sheet C530 ini merupakan tahap terakhir dalam proses audit. Setelah seluruh prosedur audit selesai dilaksanakan dan seluruh bukti audit dianggap cukup serta tepat, auditor menyusun laporan auditor independennya itu sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional kepada pengguna laporan keuangan. Jadi isi laporan pada sheet ini telah disesuaikan dengan hasil C510 dan audit final memorandum pada C520. Nah, kita bahas di laporan auditor independen. Yang pertama ada nomor LAI. Di bagian ini dicantumkan nomor laporan auditnya. Fungsinya sebagai identitas administrasi laporan yang diterbitkan oleh akuntan publik. Selanjutnya itu ada tanggal. Tanggal LAI-nya sudah ada dalam soal contoh kasusnya ya. Tanggal laporan audit itu merupakan tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi tanggal ini menjadi batas akhir di mana tanggung jawab auditor atas peristiwa yang terjadi sebelum laporan diterbitkan. Yang selanjutnya itu penandatanganan LAI itu yang dilakukan oleh Agus. Dan selanjutnya kita isi juga nomor izin AP-nya. Dan pihak yang dituju itu pemegang saham dan direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan SA 700. Tipe selanjutnya itu tipe perikatannya perikatan tahun pertama. Dan opini auditornya seperti yang kita kerjain tadi, wajar dengan pengecualian. Nah, ini di paling bawah bisa dilihat tambahan paragraf ada penekanan suatu hal dan hal lain. Artinya laporan auditor itu memuat 2 paragraf tambahan selain paragraf opini. Nah, paragraf penekanan satu hal ini berisi paragraf menjelaskan bahwa perusahaan itu mengalami rugi usaha dan liabilitas lancar itu lebih besar daripada total aset. Kita rangkum di sini semuanya. Jadi auditor itu tidak mengubah opini karena informasi tersebut telah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Auditor hanya ingin menarik perhatian laporan pengguna laporan terhadap kondisi going concern
tersebut sehingga ditambahkan paragraf penekanan suatu hal sesuai dengan SA 706. Jadi sheet 530 ini hasil akhir dari seluruh proses audit setelah audit menyelesaikan seluruh prosedur pemeriksaan, mengevaluasi bukti audit, menetapkan materialitas, melakukan prosedur audit, melakukan prosedur analitis serta menyusun audit final memorandum, kemudian menerbitkan LAI pada PT Kasus Makmur. Dengan hasil akhir, auditor memberi opini wajar dengan pengecualian karena terdapat salah saji material pada piutang usaha. Nah, sekian dari pembahasan untuk kolom C pada atlas. Saya izin pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.